Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang select dan where dari basis data, sistem basis data. Nah, yang pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Ardi Zahiro Kolbi dengan NIM 212410101022 dari kelas sistem basis data B. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu select. Eh, Yang pertama, menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, di sini kita yang pertama kali ketikkan yaitu select bintang from suppliers. Nah, di sini artinya select bintang ini semua. Jadi kita memanggil semua dari tabel suppliers. Nah, suppliers ini kita harus mencocokkan dengan yang ada di sini. Ini. Jadi harus sama besar kecilnya maupun hurufnya kita contohkan saja. Kita hapuskan dulu S-nya. Ini jika kita run yang terjadi error karena di sini relation supplier doesn't exist. Jadi tidak menemukan. Kita beri S supaya sama dengan yang di sini lalu kita run. Oke, di sini sudah muncul yaitu semua atribut yang dipanggil di sini akan muncul. Ini kan semua dipanggil, jadi semuanya akan muncul. Lalu yang kedua, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Dari kita mengambil dari tabel supplier, sekarang mengambil tabel customer. Sama, sini menggunakan bintang untuk mengambil semua. Saran, oke, di sini sudah menampilkan seluruhnya dari tabel customer. Dari customer ID kita lihat di sini customer. Nah, di sini ada 11 kolom 11. Oke, dari fact ini dan customer ID. Lalu yang B yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok dari tabel produk. Nah, di sini kita menggunakan select product ID. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi, kita harus mencocokkan nama atribut ini dengan berdasarkan yang ada di database yang sudah tersedia. Kita bisa mengajarnya di sini, misalkan produk ini kita lihat kolomnya, ID produk di sini dinamakan produk underscore ID. Nah, sini kita memberikan ID produk, nama produk, harga, serta stok. Nah, di sini setiap atribut dipisahkan oleh tanda koma. Jadi kita mengambil produk ID koma, nama produk di sini dinamakan produk underscore name. Terus seterusnya disamakan dengan yang di sini. Kita coba mengerun. Oke, di sini mengambil ini ID, di sini nama produk, ini harga, dan ini stoknya. Lalu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Ini supplier underscore ID. Di sini tabel supplier. Kita lihat dulu tabel supplier. Dalam apa ini? ID supplier. Sini supplier underscore ID kita samakan seperti yang di atas tadi. Kita run di sini supplier ID, company, country, dan contact name. Lalu kita masuk yang C, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod, lalu sesuai nama asli, lalu harga, stok barang dari tabel produk. Nah, di sini
Eh, kita menuliskan seperti biasa, select produk ID. Ini kan kita ID produk, kita menggunakan produk ID S. Nah, di sini menggunakan S ini untuk mengubah nama sesuai apa yang kita inginkan. Di sini diminta untuk menampilkan dengan ID prod. Jadi di sini di sini produk ID S ID prod. Sama di sini masih sama produk underscore name. Lalu yang di sini harga di unit price kita ganti dengan harga. Unit price S harga. Itu pun di sini unit in stock S stok barang. Jadi kita ganti dengan stok barang. Dari tabel produk kita coba run. Oke, udah ya. Di sini menampilkan sesuai dengan nama yang ada S-nya. Jadi ketika ada S-nya, yang ditampilkan itu nama yang ada S-nya. Ketika tidak ada, ya dia menampilkan nama yang aslinya. Lalu selanjutnya tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Ini kita samakan dengan di sini, sama dengan yang di atas, kita menggunakan S di sini. Kita akan coba run. Oke, di sini sudah sama dengan yang menggunakan S-nya. Oke, kita lanjut ke D. Tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri dari mana tadi? Address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini sama dengan yang lainnya, kita menuliskan atribut-atributnya, lalu yang kita proses di sini kan alamat. Di sini alamat diminta dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, itu caranya kita menuliskan dulu atributnya address, lalu kita buat garis ini ada 2, lalu di tengahnya ini ada tanda petik. Tanda petik, lalu di dalam petik itu terdapat koma jika ingin dipisahkan dengan koma. Jika kita hanya ingin memisahkan dengan spasi, kita bisa seperti ini, lalu kita memberi koma karena di sini diminta untuk memberikan koma. Lalu diberikan lagi garis seperti ini, lalu data selanjutnya yaitu city. Nah, setelah itu sama dengan tadi juga diberikan garis ini, lalu diberikan tanda petik yang berisi koma, lalu kita isikan lagi data country, lalu S. Jadi yang kita gabungkan tadi ini diberi S alamat. Jadi gabungan dari ketiga data ini kita beri alamat, kita beri nama alamat. Nah, semuanya diambil dari tabel suppliers. Kita coba. Oke. Di sini supplier ID, oke benar. Di sini alamat. Ini address, ini city, dan ini country. Di sini dipisahkan oleh tanda koma, jadi sudah benar. Lalu selanjutnya tampilkan nama lengkap, alamat lengkap, employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Untuk yang alamat sama seperti yang di atas tadi. Nah, kita yang beda sekarang nama. Sini nama diminta dari title, first name, dan last name. Di sini kita panggil atribut yang berisi title, lalu di sini dipisahkan sama dengan yang tadi. Nah, ini ketika kita hanya menginginkan spasi, kita beri spasi, first name, lalu last name, S, nama lengkap. Kita coba untuk run. Oke, di sini dipisahkan oleh spasi. Yang ini dipisahkan oleh koma. Oke.
Lanjut ke E, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan berbentuk angka, hari berbentuk angka, tahun angka dengan 4 digit. Nah, di sini kita menggunakan select first name. Kita gabungkan dengan tadi nama. Lalu ini untuk bulan angka. Nah, di sini ketika kita membutuhkan bulan dalam bentuk angka, di sini mm. Ini kita membentuk mm ini 2 digit. Jadi monnya 2 digit. Lalu hari dengan bentuk angka ini dd, di sini juga 2 digit. Lalu tahun dengan 4 digit. Jadi di sini y-nya terdapat 4. Nah, sekarang kita coba. Oke, di sini benar ya. 2 digit, dan 4 digit. Sebenarnya angka. Lalu selanjutnya modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan. Sini angka, harinya menjadi nama. Jadi bukan lagi hari 1, 2, 3, tapi hari Senin, Selasa, dan selanjutnya. Lalu tahunnya kita isi dengan angka 2 digit. Nah, di sini ketika kita yang pertama membedanya yaitu di hari. Jika kita dengan nama, maka di sini kita bisa menggunakan day. Lalu kita membutuhkan tahunnya hanya 2 digit, jadi Y dan Y. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah tertera seperti ini. Tahunnya cuma 2 digit dan harinya sudah menjadi nama. Lanjut kita ke F, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Kita bisa menggunakan select employee ID, mendapatkan ID pegawai, tanggal lahir, birthday, tanggal mulai kerja. Nah, ini yang kita tanggal mulai kerja serta usia. Nah, tanggal kerja kan ini kita hire date lah. Ini usia saat masuk perusahaan. Jadi usia saat masuk itu didapatkan dari ketika dia masuk dikurangi tanggal lahir. Jadi kita di sini menggunakan ekstrak. Nah, karena diinginkan tahun, jadi di sini year, from, age, hire date, birthday, S, usia saat masuk perusahaan. Nah, ini hire date otomatis mengurangi dengan birthday. Kita akan coba. Oke, sini usianya sudah berdasarkan tahun. Lalu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Di sini pertama tampilkan ID pegawai. Oke, di sini ada ID, lalu tanggal mulai kerja. Jadi hire date, lalu tanggal sekarang kita bisa menggunakan now, tanda kurung, S tanggal sekarang. Nah, lalu serta masa kerja sampai saat ini. Masa kerja sampai saat ini kita bisa dapatkan dengan tanggal saat ini dikurangi saat masuk. Jadi kita menggunakan year, from age, now, hire date, S masa kerja sampai saat ini. Kita akan coba run. Oke, di sini adalah tahun. Kita lanjut ke G. Di sini menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Nah, sini kita bisa seperti biasa select order ID, quantity, unit price. Nah, di sini kan kita mengalihkan quantity dengan unit price. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan operasi aritmatika. Di sini kita menggunakan operasi perkalian. Ini seperti bintang di sini bukan
berarti suma, tapi operasi aritmatika. Jadi quantity dikalikan unit price. Kita namakan dengan total. Jadi tabel order details. Kita coba run. Oke, ini jadi total ini kita dapatkan dari unit price dikalikan quantity. Nah, selanjutnya tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, ini unit on order. Lalu serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Sini kita bisa menggunakan produk ID, unit price, unit on order, lalu unit on order kita kalikan dengan unit price. Nah, dengan di atasnya kita ini kan nilai barang yang sedang dipesan. Jadi nilai barang ini kita dapatkan dari jumlah yang dipesan dikalikan harganya. Kita coba kan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Lalu lanjut ke H. Tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, sini yang kita harus bawahi yaitu ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Sini kita menampilkan biasa tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Nama produk dan jumlah yang diorder. Lalu kita meng-sorting. Di sini kita from product order by, units on order, ascending. Nah, ini ascending yaitu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita akan menampilkan dari unit order yang terkecil ke yang terbesar. Ini dari 0, 70, 80. Oke. Lanjut tampilkan last name, first name, dan lama bekerja di employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Ini kita bisa select last name, first name, extract ini. Untuk lama bekerja kita bisa mengambil dari sekarang dikurangi tanggal masuk menggunakan tahun masa kerja sampai ini. Nah, yang di sini kita mengurutkan berdasarkan huruf pertama nama belakang yang paling besar. Nah, di sini jika kita tadi di sini menggunakan ascending untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, di sini kita menggunakan descending untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita di sini yang diminta untuk nama huruf pertama nama belakang. Kita bisa menggunakan substring. Di sini last name, 1,1 ini berarti dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 1 juga. Jadi yang diambil hanya huruf pertama dari last name. Nah, kita akan coba. Nah, di sini kita coba lihat last name-nya S, P, oke, yang bawahnya B. Oke, berarti benar. Lalu lanjut ke I, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Di sini kita menggunakan diskon 25%. Jadi kita mengalihkan dengan 0,75. Di sini didapatkan dari 25% itu 0,25, jadi sisanya 0,75. Oke, kita akan kan ada diskonnya yang telah ditunjukkan. Oke, yang dari select sudah selesai, lalu kita lanjut ke where. Ini yang pertama, menampilkan customer berasal dari Brazil. Jadi kita memanggil dari tabel customer, kita akan menampilkan seluruhnya where, di mana country
sama dengan Brazil. Kita akan coba cek. Nah, di sini yang kita tampilkan country-nya semua berasal dari Brazil. Lalu menampilkan produk yang tidak diproduksi, dari discontinue. Di sini discontinue, status discontinue-nya 0 dan 1. Jadi ketika 1 adalah benar. Kita akan cek ini ketika discontinue-nya 1 semua. Lalu menampilkan perusahaan selain dari Kanada. Nah, di sini kita menggunakan ini yang diinginkan. Yang A, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini kita menggunakan ini. Lalu ketika country ini adalah tanda selain Kanada. Jadi kita coba kan di sini tidak ada yang berasal dari Kanada. Lanjut ke B, menampilkan perusahaan dengan kata LTD. Di sini kita select bintang from suppliers where company I like. Di sini adalah kita menggunakan I like karena I like itu tidak case sensitive. Jadi besar maupun kecil akan terbaca. Di sini menggunakan persen di depan dan di belakang. Jadi kita ini untuk mencari yang mengandung kata LTD maupun di depan, di belakang maupun di tengah. Kita akan coba. Ini company ini ada LTD-nya semua, walaupun ini kecil semua. Di sini ada L-nya besar, T-nya besar, tapi tidak mempengaruhi. Lalu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, di sini kita menggunakan substring first name 1,1, yaitu dari 1 hingga 1. Jadi yang diambil hanya yang pertama. Ini menggunakan tanda lebih kecil dari last name 1,1. Kita akan coba lihat. Oke, ini datanya. Ini last name-nya lebih besar daripada first name-nya. Lanjut, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Karena huruf depan kita menggunakan substring company name 1.1. Di sini kita menggunakan sama dengan, karena dari yaitu yang sama. Kita akan coba company name dan kontaknya. Company dan kontak ini huruf pertamanya sama-sama menggunakan M. Oke, lalu kita masuk lagi C, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini kita menggunakan select from employees where hire date, ini masuk perusahaan lebih besar dari tanggal yang ditentukan. Kita formatnya yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Di sini kita menggunakan tipe data date, jadi kita harus memberikan tanda petik. Kita coba. Nah, di sini hire date-nya sudah lebih dari 92. Tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini kita menggunakan ekstrak lagi, tapi di sini kita membutuhkan 10 hari. Jadi yang kita gunakan adalah D. From age, ship, date, dan order date. Lebih dari 10 hari. Ini 10 karena kita sudah menentukan D, jadi 10 hari. Kita coba.
Nah, perbedaan antara ship dan order ini lebih dari 10 hari semua. Lalu seperti tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya nol. Ini discontinue 1 atau stoknya nol. Kita akan coba. Ya, kita akan coba di sini discontinue oke 1. Nah, ini ketika or jadi ada nol. Jadi ini diperbolehkan karena stoknya lebih dari 100. Ini stoknya nol. Tapi kok bisa masuk ini? Ini stok. Oke, kita lanjut saja. Tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini tampilkan nama, kita menggunakan first name dan last name yang disebutkan oleh spasi. Lalu ekstrak di sini kita menggunakan usia, masa kerja. Jadi masa kerja itu tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk. Jadi kita menggunakan tahun. Sini juga sama. Kita usia ini sekarang dan tanggal lahir. Nah, yang bekerja lebih dari 35 tahun, jadi ini 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Extract year from age now day 60. Kita akan coba. Tadi yang ada yang diinginkan adalah lalu menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Di sini kita menggunakan in, jadi kita apapun yang ada di sini akan ditampilkan. Nah, kita lihat city, London, benar ya. Nah, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Paling lambat 20 hari. Jadi select bintang from order where order date lebih dari 96 12 Desember 25 dan kita menghitung untuk paling lambatnya di sini kita mengganti 20 hari. Jadi itu pengiriman dikurangi order yaitu yang lebih kecil sama dengan 20. Jadi karena kita maksimalnya 20. Kalian juga kan banyak datanya. Lalu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Kalian tadi discontinue-nya 1 dan stoknya masih lebih dari 0. Nah, ini stoknya lebih dari 0 semua. Lalu menampilkan produk yang ID-nya genap. Di sini kita menggunakan modulus 2 sama dengan 0 yaitu genap yang harganya di atas 5. Dengan N di sini. Sini ID-nya genap. Lalu unit price-nya di atas 5. Tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10. Di sini kita menggunakan between. Ini between 5 and 10. Kita coba. Oke. Unit price di antara 5 sampai 10. Lalu kita masuk ke F, tampilkan order yang
terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus didapatkan 20 sampai 30 hari setelah pelaksanaan. Sama dengan tadi, di sini lebih besar dari tanggal yang ditentukan. Lalu di sini dengan yang tadi juga kita menggunakan D, namun perbedaannya di sini between 20 dan 30. Sekarang bisa. Lalu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Ship country Brazil atau Italia. Dan pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. N subjek tanggal ini dan ini lebih besar dari 96, ini lebih kecil dari 97 yang terbuka. Lalu yang terakhir tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Kita akan coba lihat dulu. Ini Seattle New York between 50 dan 60. Akan run ini kosong karena kita coba lihat dari ini employee. Di sini yang menggunakan pertama ini kita cek dulu. Kita New York di sini cuman ada Super. Nah, umurnya 50 sampai 60. Ini sudah di atas 60. Oke, jadi yang ini adalah tidak ada data yang ditemukan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.